Tiga. Shalom, selamat malam. Saya bertemu dengan idola. Karena banyak banget yang mengidolakan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana sih kita bisa mendapatkan keselamatan. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Lina. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Lina ini teman-teman dulunya sebagai seorang di seberang, sekarang sudah mendapatkan keselamatan, sudah menjadi pengikutnya Kristus. Ayat apa yang dulu Mak pernah ketahui? Dari mana nih? Dari yang lama. Islam. Yang lama ya teman-teman ya. Teman-teman saya disclaimer dulu Ya. karena ditanya, jadi saya wajib menggunakan hak jawab. Ya, Tetapi hak jawab saya ini pun berdasarkan pengalaman, jadi Ya. merupakan sebuah kesaksian. Karena itu teman-teman dilarang keras untuk sakit hati. Kalau ditanya ayat apa sih yang mendorong untuk keluar atau membuat kita hijrah, Ya. itu yang paling terasa kental itu surah Maryam nomor 83. Teman-teman tahu nggak isinya? Di situ bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus setan-setan untuk mencobai atau menyesatkan manusia, karena secara logika berpikir harusnya manusia yang sesat itu, Mas Romi, diberikan kesempatan bertobat. Jadi dikirimnya itu malaikat bukan setan. Nah di situ diperkatakan manusia yang sesat itu akan semakin disesatkan oleh setan, maka Allah itu mengutus setan. Itu yang membuat saya berpikir keras. Setelah itu saya baru paham, itu sebab kenapa juga kuota neraka itu sudah ditetapkan, sepertiganya adalah perempuan. Saya perempuan loh Mas Romi, ya saya nggak mau lah masuk di dalam situ, itu yang pertama. Nah akhir dari semuanya yang benar-benar membuat saya akhirnya mengambil keputusan radikal, sangat keras untuk keluar segera, itu terdapat di Al-Hijr 6. Punten ya, maaf ya, karena di situ benar-benar dikatakan GILA. Jadi orang-orang yang menerima Al-Quran di situ dikatakan orang-orang yang benar-benar GILA. Nah saya nggak mau dong, karena saya tidak sedang dalam kondisi GILA. Itu yang mendorong saya benar-benar keluar dan mengambil keputusan berani. Apapun harganya saya bayar. Yang penting pertama, saya tidak ditetapkan menjadi penghuni neraka berdasarkan kuota sepertiga yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua, saya bukan orang GILA. Saya memiliki akal budi pikiran dan saya memiliki cipta karya dan karsa. Bagaimana mungkin dengan kesemuanya itu saya dimasukkan dalam kategori orang yang GILA? Oke. Jadi teman-teman, setiap orang punya hak beragama dan mengikuti kepercayaan sesuai dengan iman masing-masing. Yes. Ini pengalaman dari Mak Lina berdasarkan apa yang Mak Lina sudah pahami sebelumnya, dan Mak Lina memahami ayat-ayat barusan membuat Mak Lina menyadari bahwa Mak Lina perlu mencari kebenaran yang sejati. Seperti itu ya Mak ya. Betul. Dari ayat-ayat yang barusan Mak Lina sudah pahami. Jadi saya juga seperti itu, Mak Lina juga seperti itu, setiap orang juga seperti itu. Dan bahkan boleh orang yang sudah menjadi pengikutnya Kristus pindah ke Islam juga boleh dong. Ya kan ya. Whatever terserah. Betul ya Mak ya. Karena memang sebagai warga negara Republik Indonesia kita harus paham UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, di mana secara konstitusional negara menjamin kebebasan memilih, memeluk, kemudian menjalankan ibadah masing-masing. Betul. So don't worry, be happy. Apapun pilihanmu, ingat, Betul. lakum dinukum waliyadin loh, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Tetapi berbicara tentang kebenaran, Mas Romi, tidak bisa tidak. The one and only, satu-satunya ternyata hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi teman-teman, meskipun ini adalah pendapat Mak Lina, berarti di luar sana pun Mak akan ada yang membaca atau memahami firman dari Alkitab yang akhirnya mereka menjadi mu'alaf pun nggak masalah dong Mak. It's okay, no problem, Mak ya. Kebebasan. Kebebasan. Nah ini dari pendapat Mak Lina, bagaimana Mak Lina sekarang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat. Mak Lina, berarti sekarang Mak Lina sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Ya. Dasarnya apa? Dari firman apa Mak percaya? Nah, kalau dulu jujur ya Mas Romi, kita selalu minta ditunjukkan siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, idina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu dulu. Tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 6, tanpa keraguan, dengan penuh confident percaya diri, Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, inkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri dengan tegas, keras dan jelas berkata, I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada satupun, no one yang bisa sampai kepada Allah atau Bapa yang benar, kehidupan yang kekal atau surga yang bakal
kecuali selain melalui aku. Nah teman-teman, ayat itu sangat clear. Jadi kalau kamu selama ini masih sibuk mencari, minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar, ketahuilah jalan itu sudah tersedia secara utuh di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kamu percaya? Apakah kamu mau terima? Apakah kamu bersedia? Ya, itu kembali kepada kamu loh. Nah teman-teman, ini adalah kesaksian dari Mak Lina terkait dengan ayat yang membuat Mak Lina memahami Kristus sebagai juru selamat. Nah sekarang ini Mak Lina sudah progresnya maju banget mengenal Kristus, dan bahkan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Apakah ada orang yang akhirnya melalui pelayanan Mak Lina mereka mengenal Kristus? Kalau dihitung itu bukan tugas saya, karena result hasil itu otoritas Allah. Ya. Tapi kalau ditanya ada nggak yang feedback tanya makasih mak, makasih mak, makasih mak, itu rasa-rasanya banyak ya, tapi nggak boleh sombong bilang banyak. Jadi saya cukup bilang ada banget. Ada banget. Orang yang sebelumnya dari seberang akhirnya sekarang percaya kepada Kristus. Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi apa sekarang tujuan Mak Lina? Ini terakhir pertanyaannya. Tujuan hidup Mak Lina apa sekarang? Sesuai dengan apa yang tertulis di channel YouTube Lina Wijaya Official, jadikan penginjilan itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Artinya kemanapun kamu pergi, ya, buktikan dong bahwa kamu adalah terang dan garam dunia. Apa itu terang dan garam dunia? Menjadi dampak, memberi rasa dan menjadi perbedaan bagi orang lain. Ya, jadi teman-teman, Mas Romi juga, kemanapun Tuhan utus pergi, biarlah kita memberitakan Injil, bahwa jalan keselamatan tidak bisa tidak hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, buat teman-teman yang di luar iman Kristen saat ini, saya cuma mau kasih tahu kamu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah kamu bagian dari dunia ini? Jikalau benar kamu bagian dari dunia ini, maka kasih Allah itu pun turun atasmu. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Apa pesan bagi bayi rohani seperti saya dan mungkin teman-teman yang baru mau atau barulah mengenal Kristus? Ya, pesannya cuma satu teman-teman, sesuai dengan lagu rohani anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Jadi baca kitab sucinya satu kali, doanya berulang-ulang sesuai dengan lagu tadi. Karena nafas orang Kristen, nafas orang benar itu adalah berdoa. Dan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Itu ada di Yakobus. Oke teman-teman, ini wawancara atau diskusi singkat dengan Mak Lina. Suatu kehormatan bagi saya ketemu dengan beliau. Beliau sudah dikenal di seluruh Indonesia. jadi beliau sangat rendah hati dan punya jiwa yang kuat sekali untuk memperkenalkan dan memberikan penginjilan kepada orang-orang yang mempercayai kepada Kristus khususnya, dan luar biasa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih buat Mak Lina. Ya, teman-teman jangan lupa dukung orang-orang seperti Mas Romi yang sedang baby rohani, baby Bible, untuk mereka bisa tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Setiap orang pasti akan menemui pergumulannya, tapi Kristus sendiri berkata, ya, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terakhir satu firman favorit yang mau disampaikan ke teman-teman. Yohanes pasal 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal, supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan ketahuilah, tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biarlah Republik Indonesia dalam kemuliaannya menjadi berkat bagi. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Malam Mak Lina. Malam. Selesai.